Saudara akan dibangkitkan. Memang begini ya. Tidak dapat dipungkiri hari-hari ini ada banyak orang yang mulai mengalami kelesuan. Jujur saja, termasuk orang Kristen. Mengalami semacam tawar hati. Karena memang sudah terasa standar hidup orang sekarang ini sudah menurun dari hari-hari dari tahun-tahun sebelumnya. Penghasilan orang juga demikian. Berpengaruh kepada semangat orang. Tidak dapat dipungkiri hari-hari ini banyak semangat orang yang mulai menurun. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, dan itu akan semakin drop, bahkan bisa sampai pada titik nadir kalau dia di luar Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara ada di dalam gereja yang terhubung dengan Tuhan. Boleh saya dengar amin? Bisa dengar amin yang semangat? Haleluya. Saya akan ulangi sekali lagi. Bersyukur saudara ada di dalam gereja yang terhubung dan bergantung kepada Tuhan. Aminnya jatim, nggak bersemangat. Ada amin? Bisa tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Aku belum mengalami supranatural. Mulai hari ini kalau kau percaya, aku akan mengalaminya. Kondisi sekarang ini akan tiba pada satu kondisi, pada satu musim, di mana orang hanya akan bisa bertahan kalau dia mengalami kuasa supranatural. Serius. Terutama karena disebabkan oleh ekonomi. Dan keadaan ekonomi dunia global akan semakin merosot. Serius. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Jadi kabar baiknya adalah, dengar baik, keadaan menurun itu di titik kulminasi, justru di situ Tuhan Yesus berdiri membalikkan keadaanmu. Aminnya kok nggak spontan ya? Wah, ini imannya beku ini. Kalau saudara biarkan imanmu seperti ini, engkau akan menjadi bagian orang yang tidak bisa survive. Saya ngomong baik-baik. Tapi kalau engkau berada bersama dengan Tuhan Yesus di titik pembalikan keadaan itu, engkau masuk bilangan orang yang akan survive. Katakan amin. Mereka memang menciptakan keadaan itu supaya dunia bergantung kepada mereka. Mohon tidak ada yang buka WhatsApp, buka medsos yang lain, buka handphone karena baca Alkitab silakan. Tapi kalau buka yang lain, tolong jangan sekarang, nanti. Karena kita sudah berada pada keadaan yang sangat serius. Saya meyakini bahwa kita Bapak Ibu Saudara sudah berada di awal masa 7 tahun kesukaran. Dalil saya ada, tapi kita uji. 13 Oktober tahun ini, tampaknya bahwa Daniel 9 ayat 27, ada dua penggalan. Penggalan pertama, bahwa raja itu akan membuat perjanjian kepada banyak orang. Apakah Jared Kushner, menantu Donald Trump, yang adalah keturunan Yahudi, orang cerdas masih muda, itulah yang kelak akan menjadi raja yang dimaksudkan oleh Daniel 9 itu? Sepertinya perlu kita amati dengan serius. Saya belum berani memastikannya. Tetapi ketika dia yang menggagasi perdamaian, seperti yang dimaksudkan oleh Daniel 9:27 tersebut, bahwa berarti sudah ditandatangani tanggal 13, masih bulan ini, Oktober, tandatangani perdamaian dengan negara-negara Arab. Yang menandatangani 8 negara, tapi yang menghadiri penandatanganan itu ada 200 orang delegasi dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, termasuk Prabowo. YouTube-nya ada sama saya. Oke? Nah, penggalan pertama menandatangani, meneguhkan perjanjian yang mereka telah buat pada tahun 2020, yaitu The Abraham Accord, ya, perjanjian Abrahamik yang menyangkut 3 keturunan Abraham, Yahudi, Kristen, Islam. Oke? Nah, masuk kepada penggalan yang kedua. Bila betul, kan begitu. Kita masih pakai kalau ini. Kalau betul orang inilah raja itu, maka pertama seperti sudah dimulai tahun ini. Karena 3,5 tahun kemudian, berarti pertengahan 2028 atau mungkin di awal 2029, dia akan mengingkari perjanjian itu dan akan menghentikan ibadah bangsa Yahudi di Bait Allah yang sedang akan dibangun tersebut. Hanya saja saya mencermati Bapak Ibu Saudara, di dalam 20 butir perjanjian itu, perjanjian persetujuan untuk pembangunan Bait Allah belum. Yang kedua, yang tidak saya temukan di dalam 20 butir perjanjian itu, nanti bisa saya bagikan bagi yang butuh, angka 7 tahun perdamaian belum. Tapi sebagian elemennya sudah ada, bahwa telah melakukan perjanjian dengan bangsa Arab. Di mana kemudian memang beberapa hari ini Israel kembali menyerang baik Gaza maupun Yordania atau Lebanon itu dan seterusnya. Tapi paling tidak ini bisa menjadi bahan pengamatan kita, Bapak Saudara. Saya dari depan ini tidak mengatakan sudah itu, tetapi bagaimana kalau itu?
Berarti kita sudah mulai masuk pada awal permulaan dari masa kesukaran itu. Nah, poin saya di sini, kalau ya dimulai atau belum, sudah kita lihat kesulitan itu digenapi seperti di dalam 2 Timotius 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Kita sedang mengalami, ya. Dunia sedang mengalami itu, dan eskalasi, artinya perkembangannya ini akan semakin meluas dan akan semakin sulit. Oke? Ketika ini semakin terjadi lebih serius, Bapak Ibu Saudara, akan banyak orang gugur, akan banyak orang kompromi. Non-Kristen, Kristen, akan banyak orang mengalami kesukaran besar. Tetapi bagi orang-orang yang percaya Alkitab firman Tuhan, ada pegangan buat mereka, ada kekuatan, ada jaminan untuk, bagi percaya ya, dan mau mengikuti firman Tuhan, ada jaminan untuk tidak masuk bilangan yang gugur. Mana aminnya? Nah, apa kaitannya dengan tema kita? Saya mendapat pencerahan tadi pagi bahwa tema ini nggak kebetulan buat gereja ini. Alasan pertama, karena Tuhan melihat gembalanya dan jemaatnya makin cinta percaya kepada firman Tuhan, dan gembala dan jemaatnya siap dipakai oleh Tuhan secara supranatural. Maka ini bukan sekedar saya, maka agenda sebetulnya, agenda surga, agenda Tuhan ini dipercayakan melalui gembala di tempat ini. Yang setuju katakan amin, haleluya. Ini nggak sekedar khotbah ini sedang berurusan dengan keadaan yang kini dan akan terus terjadi. Nah, kenapa dipercayakan ke sini? Karena dengar baik, bagi saudara yang siap dipakai Tuhan. Kalau nggak siap, nggak ada masalah bagi kita. Itu pilihan. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai saudara dalam Tuhan, mendorong saudara yang tadinya belum siap, siaplah mulai hari ini dipakai oleh Tuhan. Aminnya kurang. Mungkin butuh proses, nggak apa-apa. Gereja ini siap dipakai oleh Tuhan siap, ya. Tuhan siap memakai gereja ini. Saudara semua siap, saya nggak tahu apa semua atau sebagian. Tetapi Tuhannya siap memakai yang siap untuk membawa kuasa supranatural keluar sana. Halo, itu dia. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa di luar sana juga. Tuhan tidak mau mereka gugur dan akan dijerat, digulung oleh kuasa antikristus, oleh segala persoalan dunia ini. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Makanya adalah kehormatan, bukan karena saudara dan saya hebat, tetapi adalah kehormatan, perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, saudara dipakai untuk membawa Tuhan keluar sana. Mana aminnya? Itu dia. Jadi itu dasarnya. Karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tidak mau mereka yang di luar sana, yang masih di luar Tuhan, setengah kaki di Tuhan, setengah kaki di dunia sana, mereka juga akan tetap survive seperti saudara survive. Seperti saudara aman, oke, walaupun gelombang akan terjadi. Walaupun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah sebelah kanan, tetapi saudara masuk bilangan yang tidak akan rebah. Bagi saya ini kabar sukacita, bagi bagian saudara kayaknya biasa-biasa, terserah. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya tema ini dipercayakan oleh Tuhan di gereja ini. Oke, kita masuk ke dasar-dasarnya. Pertama, kenapa? Ini judulnya tidak mudah sebetulnya. Kan gembala chat saya dan memberikan tema itu melangkah dalam kemustahilan. Wow, melangkah dalam kemustahilan. Buat apa melangkah dalam kemustahilan? Kok mustahil? Ngapain dilangkahkan? Kan begitu nalar saya berinteraksi dengan tema ini. Tetapi kemudian saya diberi pengertian, Bapak Ibu Saudara, kemustahilan menurut dunia ini, kemustahilan menurut logika. Kita mulai hari ini harus melangkah dalam kemustahilan logika, dalam kemustahilan dunia ini. Kita melangkah dalam ketidakmustahilan supranatural. Belum nangkap, saya kan ulang, nggak apa-apa. Jadi kita melangkah dalam ketidakmustahilan surga, dalam ketidakmustahilan umat percaya, dalam ketidakmustahilan Tuhan. Karena Tuhanmu dan Tuhanku adalah spesialis, tidak ada yang mustahil. Mana aminnya? Saudara adalah umat, bagi saudara yang percaya, melangkah dalam iman, tidak ada yang mustahil. Kita buka, saudaraku, di dalam kita buka dulu di dalam Markus, ya.
Mana dia? Markus tadi pagi sudah saya tampilkan. Oke. Wait a minute. Oke, ini dia. Markus 11. Ya, di malam Markus 11 ayat 23, apa dikatakan di sana, Saudara? Kita lihat baik-baik. Oke, ayat 23 24. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi. Saudara yang percaya kepada firman Tuhan, ya, sama seperti yang di dalam Lukas 1 ayat 37, nanti siapkan juga Markus 9 ayat 23. Lukas 1:37 berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ya, oke, Lukas 1:37. Ya, semua mengucapkan 1, 2, 3 kepada seorang. Ayat 37 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan Yesusku tidak ada perkara yang mustahil. 1, 2, 3. Tunjuk bahwa Yesus sedang berada di sini, duduk di atas takhtanya di sini. Katakan, bagi Tuhan Yesusku ini tidak ada perkara yang mustahil. Tahan tangannya. Bagi Tuhan Yesus yang duduk di takhtanya di atas gereja ini, di atas hidupmu, di atas perusahaanmu, di atas rumahmu, tidak ada yang mustahil. Jadi tunjuknya sekali lagi, karena dia duduk di atas rumahmu, di atas gerejamu, di atas usahamu, di atas pekerjaanmu. 1, 2, 3. Bagi Tuhan Yesusku ini tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau firman Tuhan sudah mengatakan tidak ada yang mustahil, ya udah nggak ada yang mustahil. Bukan hanya kepadaku tidak ada yang mustahil, bagi kamu pun tidak ada yang mustahil, kata Tuhan Yesus di dalam Markus 9:23. Ayo, Markus 9:23. Sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan kepada dirimu, ya, taruh tanganmu dalam dirimu dan pandang orang di sebelahmu, katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pertama, sekali lagi kepada dirimu. Yang kedua kepada orang itu. Pertama, tidak ada orang mustahil bagi orang percaya. 1, 2, 3. Lalu tunjuk dia, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya seperti Anda. Katakan amin. Rayakan ini dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Kasih tahu kiri kanan, gak ada yang mustahil, bilang dengan geram, gak ada yang mustahil. Saudaraku, adakah engkau sekarang ini dalam keadaan faktanya engkau masih sulit, faktanya engkau masih punya problem, faktanya masalahmu sepertinya tidak teratasi lagi? Faktanya, dengar baik, bagi Tuhanku dan Tuhanku tidak ada yang mustahil. Dalilnya yang berikutnya adalah bahwa gini loh, Tuhan Yesus sudah memberi dirinya menjadi pengacara bagi setiap perkaramu. Adakah engkau saat ini sedang menghadapi perkara besar? Adakah engkau saat ini sedang menghadapi perkara sulit? Adakah engkau saat ini sedang mengalami perkara besar, perkara sedang, perkara kecil, perkara remeh-temeh? Mulai dari perkara remeh-temeh sampai kepada perkara yang berat, Tuhan Yesus menjadi pengacaramu. Tuhan Yesus menjadi advokatmu. Advokat dalam bahasa Latin atau bahasa apapun itu. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Advokat, pembela. Oke? Sadar tidak sadar, ketika engkau berdiri menghadapi masalahmu, dia berdiri di sampingmu menjadi pengacaramu, menjadi pembelamu, menjadi advokatmu. Katakan advokat, pembela, penasehat hukumku. Ini dulu, mesti diyakinkan dulu ini, saudara. Kalau engkau belum mengalami sampai tadi, sekarang detik ini Tuhan Yesus membalikkan keadaanmu. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Katakan amin. Kalau kau percaya, Tuhan lakukan. Kalau kau nggak percaya, Tuhan nggak mau lakukan. Jadi percayalah. 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 Percayalah.
30 tahun ada tanah kami mau diserobot oleh marga lain di Tomok. Jujur, kami sudah hands up, tidak lagi sanggup membayar pengacara, advokat hukum. Akhirnya kami hanya menyembah kepada Tuhan. Dan saya memotivasi kami sekeluarga, baik keturunan Bapak Uda maupun keturunan Bapak kami, agar kita menempatkan, mendaulat Tuhan Yesus menjadi pengacara kita, menjadi pembela kita, menjadi advokat kita. Dasarnya ada, karena kami di pihak yang mau dizolimi. Dasarnya ada, pihak di sana mengingini yang bukan miliknya. Pihak sana mengandalkan kekuatan manusia. Saudara tahu ayatnya kan di kitab Yeremia 7 itu ayat 17, ayat 15 sampai 17. Di sana mengandalkan kuasa dukun. Di sana saksi dusta. Dengar baik, kalau kita menjaga hidup kita benar, maka setiap kali ada orang yang mau melanggar 10 perintah Tuhan itu, Tuhannya yang berinisiatif untuk berhadapan dengan orang itu. Nah, ketika kami mendaulat Tuhan Yesus menjadi pembela kami, Tuhan Yesus sangat senang dan dia sungguh-sungguh menjadi pembela, menjadi pengacara, menjadi advokat. 30 tahun mau. Jadi Pengadilan Negeri Bali datang untuk konstatering. Konstatering itu hanya mencocokkan objek perkara dengan naskah perkara. Alasannya itu. Jadi kami datang, minus saya, saudaraku dari Medan, dari mana-mana datang ke sana untuk menyaksikan konstatering. Ternyata, dengar baik. Oke, ternyata itu sudah mau dieksekusi, cobalah curangnya. Ya, kita menemukan ketidakadilan di pengadilan, di tempat di mana seharusnya keadilan kita temukan. Sudah siap patok-patoknya semua, bahkan sudah disiapkan salah satu organisasi pemuda Batak untuk membackup pihak sana. Lalu mau dibacakan berita acara. Tahu apa yang terjadi? Dia berdiri di objek yang salah karena dia mau eksekusi ini. Lalu abang saya dikasih Tuhan hikmat, dia katakan, Bapak salah. Bapak berdiri di objek yang salah. Hah? Dia pun gelagapan. Hah? Ini tanah saya, ini sertifikatnya. Hah? Ini kepunyaan saya pribadi, bukan tanah perkara. Lalu dia tanya, si yang apa nih, yang mau mencuri ini, tahu apa jawabnya betul? Aina dia doy nang objek perkara. Bapak saya foto, nggak lebih tahun. Jepek dopak nih garus. Pendek, ya, umur, dalil-dalil, narasi orang pendusta. Lalu si pihak pengadilan ini pun merasa dipermalukan, marah dia. Loh, kok mau memperkarakan, ingin menggugat suatu objek tapi nggak tahu objeknya? Jelas salah dia. Akhirnya dia kesal, akhirnya orang ini mulai balging ke balige. Ini kesaksian di mana Tuhan Yesus kami. Saya tinggal di Medan, sorry terus terang, saya nggak ada ongkos ikut. Saya jujur aja, Tuhan, kolakono nahu pangasaho. Saya berdoa, engkaulah jadi pengacara kami. Tuhan Yesus senang lah orang hukum dia yang mau diinjak-injak oleh pihak sana. Betul, berdirilah dia di tanah yang salah itu. Dan sampai hari, udah setahun yang lalu, sampai hari ini, tanah itu aman, tidak berkuasa lagi dia mengutak-utiknya. Ini sengaja saya sebagian. Perkara besar, perkara kecil saya sudah bikin tadi pagi. Tadi malam, ya karena saya sedikit terganggu karena asam urat. Jadi saya memilih pakai sepatu ini supaya berdirinya supaya sepatunya juga bisa kencang. Baiklah, aku carikan dulu jeans kan begitu. Kami cari jeans di sebelah sini. 1, 2, 3 nggak cocok karena faktor harga dan juga faktor size-nya. Udahlah Pak Sahat, pulanglah kita. Udah kami mau turun, pas di posisi mau turun itu nampak satu merek dengan harga di bawah 200. Saya coba nomornya yang pas, saya bawa ke ruang pas, masuk cocok pas, itulah yang kupakai ini. Perkara kecil lah itu menurut kita, tapi poinnya adalah, Bapak Ibu dengar baik, perkara besar dia jadi pengacaramu. Katakan amin. Perkara sepele dia juga pengacaramu, pembelamu, amin. Dia peduli perkara besar, perkara kecilmu. Perkara engkau saat ini mungkin sedang mengalami asam lambung, itu kan perkara juga. Percayakan dia penyembuhmu. Saat ini, dengar baik, engkau sedang mengalami perkara keuangan, dan kau merasa, ayo bangkit berdiri, kita akan berdoa sejenak biar Tuhan menolong kau. Yang mengalami masalah keuangan, ayo berdiri. Berdiri di tempat. Pejamkan mata, semua memejamkan mata, ya supaya tangan Tuhan sedang terulur kepada engkau untuk memberkati tanganmu, memberkati usahamu, dan Tuhan akan bukakan peluang-peluang usaha yang baru. Tutup mata. Angkat tanganmu.
Rasakan jamahannya. Roh Kudusnya sedang menjamah engkau. Dia sedang memberkati pikiranmu, memberkati hatimu, memberkati jiwamu, serta mengurapi tanganmu. Aku berkatakan di hadapan Allah semesta alam, apapun yang kau kerjakan saat ini diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan bukakan peluang-peluang baru. Mungkin di bisnis tradisional, mungkin di bisnis medsos. Tuhan akan tolong kau melihat bisnis peluang baru. Bisnis mungkin di TikTok kah, di YouTube kah, di Facebook kah, atau apapun juga. Tuhan kita tidak terbatas. Tak terbatas Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Sebentar, mata tetap terpejam. Bagi engkau saat ini yang menghadapi perkara kecil, bangkit berdiri. Menghadapi perkara besar, bangkit berdiri. Menghadapi perkara sedang, bangkit berdiri. Apapun perkara, termasuk perkara imanmu yang sedang terganggu. Mungkin perkara sukacita semangatmu sedang down, sedang drop. Kau merasakan semangat, kok semangatku berkurang, kok gairahku berkurang. Apapun perkaramu saat ini, bangkit berdiri. Tuhan sedang mengulurkan tangannya, Roh Kudus sedang mengurapi dan memberkati engkau. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saatmu tak berdaya, kuasa-Mu menjadi sempurna. Ketika ku percaya mujizat-Mu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat-Mu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat-Mu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat-Mu nyata. Selama ku berdoa, mujizat-Mu nyata. Selama ku percaya, mujizat-Mu nyata. Ambil waktu berdoa saat ini, curhat kepada Tuhan. Ayo kita ambil waktu 2 menit, curhatlah kepada Tuhan apapun masalahnya. Sementara singgah dengan lembut menaikkan penyembahan. Di saat ku tak berdaya. Berdoa, saudara yang butuh pertolongan Tuhan, butuh pembelaan Tuhan, dia siap saat ini menjadi pembelamu. Ayo berdoa, apapun perkaramu. Namun Roh ya Tuhan, ketika mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sekali lagi berdoa, sampaikan perkaramu kepada Tuhan. Ayo semua, sampaikan perkaramu. Kesehatankah, fitnaankah, ujiankah, masalah keuangankah. Ayo, sampaikan perkaramu kepada Tuhan. Dengan perlahan saudara duduk kembali. Dengan perlahan saudara duduk kembali.
Tuhan ingatkan ke Adam, ada perkara yang Tuhan izinkan berlangsung terus. Oke, itu harus fair kita. Ada perkara yang untuk mempermuliakan nama Tuhan, perkara yang mustahil jadi tidak mustahil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ada juga pengalaman kita, di mana persoalan kita kelihatannya tak kunjung diselesaikan. Itu juga ada maksud Tuhan. Kita buka dari 2 Korintus 12 ayat 9. Ini biar jelas perkara kita menurut firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Oke, saya akan bacakan. Saudara ikuti. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Oke, ayat 8 dulu kita mulai. Dari ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru supaya Tuhan, berarti dari ayat 7, biar utuh ya, ayat dari ayat 7 tolong, makasih. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, karena urapan supranatural, ya kan? Karena dimensi supranatural, penyataan-penyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok, mengganggu aku supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus orang diutus Tuhan menjadi duri dalam daging. Kita mungkin persoalan kesehatan kah, persoalan keuangan kah, persoalan lain-lain itu menjadi duri dalam daging. It's okay. Kenapa? Ya, karena di ayat 8 dikatakan tentang hal itu aku sudah 3 kali, tentang masalahmu engkau sudah berkali-kali berseru kepada Tuhan supaya duri daging itu Tuhan cabut dari hidupmu. Tetapi sampai sekarang tak kunjung dicabut. It's okay. Karena apa? Di dalam ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan apa kepada saudara dan saya? Cukuplah kasih karuniaku itu bagi kamu. Cukuplah anugerahku itu udah cukup anakku. Kasih karuniaku itu udah cukup. Kasihku itu udah cukup anakku bagimu. Kasihku itu, anugerahku itu cukup bagimu untuk engkau cakap menanggung segala perkara. Itu maksud Tuhan. Kalau ada masalahmu sampai hari ini dan esok belum Tuhan lakukan mujizat supranatural gitu loh saudara-saudara. Nah, lalu Paulus masuk pada titik kesadaran, mengajak kita kepada titik kesadaran, titik ikhlas. Dikatakan begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, supaya kuasa Tuhan sempurna atasku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu menjadi sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagu ini kasih pesan kepada kita, kalau kita bertekun percaya, kalau kita bertekun berdoa, tiba waktu Tuhan, momentum Tuhan, maka indahlah pada waktu Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi luar biasa Tuhan membagikan firman-Nya kepada kita supaya kita bisa sustain, berkelanjutan, bertahan berkelanjutan tanpa akhir. Ketika nanti keadaan semakin sulit, maka Roh Kudus ingat, Roh Kudus akan mengingatkan firman-firman Tuhan itu menjadi kekuatan pegangan bagi kamu, pembela bagi kamu, sehingga tidak satu pun dari antara kita yang gugur. Katakan amin. Saudaraku, ada 4 hal supaya kita mengalami kuasa supranatural. Yang pertama, kata kunci yang pertama adalah percaya total. Katakan percaya total. Oke, Markus 11 ayat 24. Yuk kita pegang Bapak Ibu Saudara, kita simpan baik-baik ini. Markus 11 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, semua jangan saya. Kalau saya udah berulang-ulang memperkatakan ini kepada diriku, nah giliran saudara memperkatakan kepada dirimu. 1, 2, 3. Apa saja percayalah, maka itu inilah percaya total. Percaya apa?
Yuk kita ulangi sekali lagi dengan mengatakan ini. Apa saja yang aku minta dan doakan, aku percaya bahwa aku telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadaku. Bisa? Yuk ucapkan ini menjadi kuasa, menjadi rema. 1, 2, 3. Apa saja yang aku minta dan doakan, asal aku percaya bahwa aku telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Sekali lagi dengan menumbuhkan kata asal aku percaya. Kita ulangi, apa saja yang aku minta. 1, 2, 3. Dan doakan asal aku percaya bahwa aku telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadaku. Katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kata kunci loh. Asal kita percaya, Allah akan membubuhkan. Asal kita percaya, Tuhan akan enggak. Ini merebak paradigma manusia. Asal aku percaya, aku telah. Amin. Jadi harus model iman yang seperti itu. Kata kunci yang kedua, yang pertama tadi percaya total. Yang kedua, ya, siap menghadapi krisis. Siapa kira-kira di dalam Alkitab yang sudah terbukti karena siap menghadapi krisis, maka dia beroleh kuasa supranatural? Ada Elia yang karena mau dibunuh oleh Isabel, maka dia terasing dan mengalami sebuah krisis, harus mengasingkan diri di tepi sebuah sungai Kerit namanya. Tetapi karena dia percaya total, dia tidak ragu, saudara-saudara, dia rela menghadapi krisis yang demikian, maka Tuhan kirim burung gagak mengirimkan daging dan roti. Siapa lagi saudara-saudara? Perempuan pendarahan 12 tahun. Dia telah dan sedang mengalami krisis 12 tahun, tiap hari bleeding, tiap hari pendarahan. Tidak tahu berapa cc darah yang sudah keluar dari tubuhnya. Saya percaya dia sudah pucat pasi. Dan dia sudah habis uangnya pergi ke dokter, ke tabib, tetapi tidak ada hasil. Dia mengalami krisis, tetapi karena dia percaya Tuhan Yesus yang sedang akan lewat dari depan rumahnya, dia mengejar Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengejar Tuhan Yesus, sembuh penyakitnya. Dia mengalami kuasa supranatural. Yang ketiga, ya, orang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun. 38 tahun, saudara, masalahnya ada nggak di sini yang sudah punya masalah 38 tahun belum selesai? Coba katakan, atau mungkin lebih ada? Percaya Pak, ada waktu Tuhan menjumpai engkau. Saya katakan sekali lagi, ada waktu Tuhan menjumpaimu secara pribadi. Dia tahu kok apa yang kau alami selama ini. Benar salahmu dalam perkara itu dia tahu kok. Asal kau datang kepada Tuhan menyerahkan perkaramu dan dia jadi pembela. Ada waktu Tuhan, dia akan datang melawan engkau dalam masalah. Ada di antara saudara yang punya masalah sampai hari ini sudah 20 tahun masalahnya, yang usia masalahnya 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan, sebulan. Wah, luar biasa, terpujilah Tuhan. Di sini tidak ada yang punya masalah. Lah, tepuk tangan dong bagi Tuhan. Wah, itu Tuhan kita luar biasa. Tidak diizinkannya masalah kepadamu supaya engkau beritakan keluar sana bahwa Tuhanmu pun bisa membuat masalahmu tidak ada. Dahsyat, tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi andai kata engkau punya masalah, dia pun akan datang kepadamu. Rela menghadapi krisis. Dan ada waktu Tuhan menyelesaikan krisismu. Itu kata kunci. Kata kunci yang pertama tadi, percaya total. Yang kedua, siap menghadapi. Yang ketiga, rela pada titik nadir persoalan. Titik nadir, tahu saudara titik nadir? Bola bumi. Bayangkan bola bumi, di bawah paling selatan itu, di bawah itu, ya, kutub selatan namanya, itulah titik nadir. Jadi, sudah berada pada titik paling bawah. Jadi saudara, kalau tetap percaya Tuhan, walaupun engkau sedang berada pada titik nadir, disitulah Tuhan akan melakukan mujizat bagimu. Tadi kita sudah baca, Paulus berada pada titik nadir, 2 Korintus 12 ayat 9 tadi, tetapi dia, gini, mindsetnya diubahkan. Persoalan yang membawa ke titik nadir itu Tuhan sedang memproses engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau, tapi Tuhan mengizinkan. Walaupun aku sudah berada pada titik nadir, tapi Tuhan tetap beri kekuatan kepadaku untuk bertahan, untuk cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Itu kata kunci yang ketiga. Yang keempat, kata kuncinya saudara, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang berkualitas. Catat, hubungan pribadi yang berkualitas. Seperti apa rupanya hubungan pribadi yang tidak berkualitas? Berdoa hanya ngisi absen. Terima kasih Tuhan, aku sudah bangun pagi hari ini dalam nama Tuhan. Itu ngisi absen namanya. Terus berdoa sarapan, terima kasih Tuhan berkati sarapan ini dalam nama Tuhan. Ngisi absen namanya, enggak berkualitas itu. Makan siang juga begitu, makan malam juga begitu. Tidur
Mau tidur juga berdoa. Tetap yang berdoa, tapi bukan yang demikian yang dimaksudkan berkualitas. Tetapi memberi waktu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Bukan doa permintaan. Hubungan yang berkualitas adalah penyembahan, memuji keagungan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, baca firman Tuhan. Penyembahan, itulah hubungan yang berkualitas. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yesaya 43:1, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 43:1, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan berarti ada waktu yang digunakan secara cukup. Ya, paling tidak 2 paginya setengah jam, ya. Saat teduhnya setengah jam menyembah Tuhan, lebih banyak dia menyembah puji Tuhan daripada membawa pokok-pokok doa. Dan dia beri waktu untuk mendengarkan. Dia bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu loh Tuhan mendengar suaramu di hatiku, mendengar suaramu di pikiranku, sebab aku tahu Tuhan, satu kata saja dari Engkau itu bisa melakukan mujizat. Satu kata dari Engkau itu menjadi kekuatan besar dalam hidupku. Rindu aku Tuhan, giliranku saat ini untuk menghentikan perkataan-perkataanku, tapi aku berdiam diri. Rindu loh aku Tuhan mendengar suaramu. Rindu aku Tuhan merasakan pelukan. Itu hubungan intim yang berkualitas dengan Tuhan. Katakan amin. Bukan soal panjangnya doa, kita doakan. Ya, doa syafaat juga perlu. Tapi bukan soal banyaknya kata-kata. Tapi soal banyaknya kita memuji, memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Katakan amin. Itulah kekuatan kita Bapak dan Saudara. Oke. Ini saya akan masuk. Saya diingatkan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, saya lupa kapan saya terakhir melayani di sini. Nah, yang sebelumnya itu, yang pas saya nginap di Jalan Cipto itu ya, ada hotel yang baru di situ. Saya bagikan kepada saudara, di situ Tuhan bukakan kepada saya, ya, dari Mazmur 27. Ayo kita buka dari Mazmur 27. Ini saya harus bagikan. Di mana dalam Mazmur ini Tuhan bukakan sebuah rahasia kekuatan. Di dalam Mazmur ini ada yang disebut dengan pondok. Ya, Mazmur 27, pondok. Ya, Mazmur 27, boleh tampilkan? Oke. Oke, ini ayat 1. Coba ayat kita selidiki satu persatu. Ayat 2. Oke, enggak apa-apa mulai. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku, melawan kita itu bisa musuh, bisa persoalan, bisa penyakit, keuangan, dan lain sebagainya. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya, kita akan lihat ayat 3. Sekalipun tentara, masuk di sini. Saya terkaget-kaget Bapak Ibu Saudara. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun suatu saat tentara mengepung saudara untuk memaksakan kehendak dunia ini, dipaksakannya untuk kita menyangkal Yesus, seperti yang di Nigeria, dipaksakan untuk menyangkal Yesus. Firman Tuhan berkata di sini. Selanjutnya, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara-saudara kita yang di Nigeria, mereka sampai ditembak pun tetap percaya, tidak menyangkal Yesus. Ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Nah, di sini dia kata kuncinya. Kita kalau untuk kuat cakap menanggung perkara di dunia sana, maka kita perlu diam di rumah Tuhan seumur hidup. Di rumah Tuhan bukan saja di sini, tetapi dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam penyembahan dalam hadirat Tuhan. Saya ulangi, hidup dalam penyembahan dalam hadirat Tuhan. Hidup membangun hubungan pribadi, tetap terhubung dengan Tuhan. Itulah pondok yang Tuhan maksudkan. Itulah rumah yang Tuhan maksudkan. Karena di tempat itulah Tuhan berdiam diri. Nanti akan kita buka Mazmur 91 di dalam King James Version. Mazmur 91. Kita selesaikan. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Di sini kalau Daud, bait Allah itu gedung. Tetapi kita, bait Allah itu adalah hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada, kenapa? Karena kita membangun pujian penyembahan, betul? Karena kita mengundang hadirat Tuhan. Jadi kita tinggal mengundang hadirat Tuhan. Disitulah Allah berdiam. Lanjutkan ke ayat yang kelima. Sebab dia melindungi aku dalam pondoknya. Nah, pondok bagi Daud, ya gedung. Tapi pondok bagi kita, hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Kemanapun saudara, selama engkau terhubung dengan Tuhan, diangkotkah, di mobilkah, di perjalanankah, itu adalah pondok Tuhan. Itu adalah hadirat Tuhan. Katakan amin. Oke? Pada waktu Pak, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Oke? Dia menyembunyikan kita gini. Ketika saudara sedang dicari-cari untuk dihabisi, saudara terhubung dengan Tuhan, itu bagi mereka yang mencari saudara itu tersembunyi. Tahu, engkau berada di tempat yang tersembunyi, di tempat rahasia. Diteguhkan dalam Mazmur 1, coba buka dalam King James Version. Ini berjelas duduk perkaranya. Dasar kita mengimani sepenuhnya Bapak Ibu Saudara, bahwa betapa pentingnya kita terhubung dengan Tuhan. Bisa tampilkan dulu King James Version pasal 91.
Ya, pasal 91. Nggak apa-apa, kita tunggu, saudaraku. Oke, di dalam yang versi bahasa Inggris boleh? Ada, kalau ada mohon ditampilkan, kalau nggak ada nggak apa-apa, saya akan jelaskan dari sini. Tapi kalau ada, kita akan lihat sama-sama supaya real gitu dasarnya itu. Mazmur 91, bahwa Allah kita itu tinggal di tempat yang tersembunyi. Itu diteguhkan juga di dalam perjanjian baru. Tuhan mengatakan, kalau engkau mau berdoa, masuklah ke tempat yang tersembunyi. Kunci kamarmu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Jadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, hidup dalam penyembahan, walau di rumah, walau di angkot, di sepanjang perjalanan, sepanjang kita terus terhubung dengan Tuhan, itu adalah secret place-nya Tuhan. He that dwell in the secret place. Jelas ya, secret place. Ya, secret place. He that dwell in secret place. Jadi Tuhanmu dan Tuhanku itu berada di tempat yang secret, yang rahasia. Maknanya apa? Maknanya adalah tempat tinggal Tuhan itu, namanya tempat secret place itu hanya diberitahukan kepada orang tertentu. Seorang bapak hanya akan memberitahu kunci kamarnya, kunci rahasia tempat penyimpanan hartanya di kamarnya kepada anaknya. Saya ulangi, seorang bapak hanya akan kasih tahu rahasia di mana dia simpan surat-surat berharga kepada anaknya. Secret place. Demikian juga Allah, dia yang bisa, saya ulangi, yang bisa terhubung dengan secret place, tempat rahasia itu hanyalah mereka-mereka yang dipandang Allah anak, yaitu saudara dan saya, katakan amin. Hanyalah mereka yang sudah diberi akses. Akses itu apa bahasa Indonesia? Jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku kamu sampai kepada Bapa. Clear persoalannya? Jelas persoalannya ya Bapak Saudara? Jadi secret place itu adalah hadiratnya. Bagaimana menghadirkan hadirat Allah? Pujian penyembahan, terhubung dengan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, lewat baca firman. Di situ Allah hadir yang mengerti tepuk tangan bagi Tuhan. Oke? Jadi gini, clear persoalan kita Bapak Saudara, bahwa ketika keadaan ini makin sulit, kita akan tetap terpelihara dengan sempurna. Bahkan bila perlu, Tuhan akan mengirimkan dengan baik. Tuhan akan mengirimkan beras. Bisa, ya bisa lah. Kecil lah urusan beras. Tuhan akan mengirimkan daging ke rumah. Ketika engkau nggak bisa keluar karena keadaan memang makin sulit, nanti krisis pangan, segala macam, Tuhan sanggup mengirimkan daging, beras, ikan untuk kebutuhanmu. Saya ulangi bersaksi di tempat ini, Tuhan memberikan persekot kepada pendeta Romulus Yahaan, dikasihnya, diantarkannya ikan lele ukuran 800 gram, hampir sekilo ke rumahnya. Untuk apa? Untuk persekot bahwa Tuhan mau bilang gini, aku siap memelihara engkau, aku siap kirim ikan kah, kirim beras kah, apapun yang kau butuhkan. Kepada saudara dan saya itu akan berlaku kelak. Itulah sebabnya mulai dari sekarang kita percaya perkara-perkara yang supranatural. Amin. Itulah sebabnya mulai sekarang kita menjadi makhluk-makhluk supranatural. Walaupun badan kita natural alami, tetapi roh kita adalah supranatural. Haleluya. Untuk apa? Untuk saudara tetap aman dalam lindungan Tuhan. Walaupun di Mazmur 9 ayat 7 berkata, 1000 orang sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, rebah itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Di tengah-tengah krisis yang akan datang, Tuhan akan tetap melindungi kita. Haleluya. Untuk saudara, yang pertama untuk orang lain di luar sana, bukan hanya untuk saudara. Saudara akan mempraktekkan kuasa supranatural Tuhan. Terpujilah Tuhan, saya mendengar lewat kesaksian dari Pak Sahat, menunggu bahwa jemaat kita di sini banyak yang sudah mengalami kesaksian kuasa supranatural ketika melayani ataupun dalam hidupnya pribadi. Terpujilah nama Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri. Ini apa yang kita mau lakukan? Oke, hampiri satu orang untuk saudara doakan. Agar dia mengalami supranatural, jangan apa masalah. Agar sekarang juga orang tersebut mengalami kuasa supranatural. Supaya sekarang juga terbukti bahwa engkau adalah makhluk supranatural. Dalam tanda itu, haleluya. Di saat dunia berdaya, habis sekarang. Nah, kalian siapa yang bisa juga? Percaya. Di saat dunia. Ayo kita saudara-saudara yang sudah mengalami Tuhan, ya, ayo berdoa mari kita berdoa, ayo supaya kau melepaskan kuasa supranatural itu. Ayo semua kita berdoa, supaya ayo cari.
Siapa di antara saudara yang rindu didoakan? Angkat tangan. Bapak tadi sudah didoakan. Siapa yang belum didoakan? Angkat tangan. Ada satu. Ada satu. Coba yang belum didoakan maju ke tengah. Ayo. Ayo di sini. Maju ke tengah. Yang belum didoakan. Berbaris saja, berbaris satu. Ya. Yang belum didoakan. Nah, saya minta saudara-saudara yang bisa berdoa, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan pekerja, tetapi yang bisa berdoa, ayo berdoa. Bukan yang mau, kalau bisa doa, tapi mau berdoa. Bahkanlah saudara-saudara ini, doakan. Ayo, bapak-bapak, teman-teman ini silakan doakan mereka. Ayo, silakan doakan, silakan tanya mereka apa masalahnya. Ayo, semua, termasuk pekerjaan jemaat juga, teman biasa. Teman biasa karena kalau firman Tuhan bukan pendeta yang berdoakan jemaat, ya. Silakan. Silakan ibu, ayo Pak Bonus, silakan bantu mereka, ya, doakan mereka. Haleluya. Ambil satu orang untuk didoakan, satu atau dua orang, silakan.